Kali ini kita akan membahas tentang para Pandawa yang menjadi simbol tentang rukun Islam yang 5. Dewan Dakwah Wali Songo saat itu menjadikan Puntadewa sebagai simbol dari rukun Islam yang pertama, yakni syahadat. Karena dia memiliki pusaka yang disebut sebagai Jamus Kalimosodo. Nah, ini jagoan saya, Werkudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Menyingkap Tabir Misteri, masih di Museum Wayang Banyumas. Kali ini kita akan membahas tentang para Pandawa yang menjadi simbol tentang rukun Islam yang 5. Jadi karakter-karakter ini semuanya menggambarkan dan ditanamkan nilai-nilai keislaman padanya. Contoh di sini ada Prabu Puntadewa. Kita bisa lihat di sini ada Prabu Puntadewa. Dia adalah anak mbarep atau anak sulung dari Pandawa. Pandawa adalah anak dari Prabu Pandu Dewanata yang beristri 2. Pertama adalah Dewi Kunti, yang kedua adalah Dewi Madrim. Dewi Kunti melahirkan 3 anak, Puntadewa, Werkudara, dan Arjuna. Adapun Dewi Madrim memiliki 2 anak yang kembar, yakni Nakula dan Sadewa. Namun ketika Dewi Madrim itu meninggal, 2 anaknya Nakula Sadewa dititipkan kepada Dewi Kunti. Dan Masya Allah, dalam ceritanya itu Dewi Kunti sangat menyayangi Nakula Sadewa, bahkan lebih menyayangi mereka berdua daripada anak-anak kandungnya sendiri. Ya. Nah, Prabu Puntadewa ini dalam versi aslinya ya disebut sebagai Puntadewa yang bermakna tuanku adalah dewa. Makanya ketika zaman dakwahnya Waliutsana, yakni Kanjeng Sunan Kalijogo, Puntadewa hijrah. Nama aslinya diganti dengan Yudhistira, kependekan dari Rahayu, Adi, dan Estinira. Rahayu artinya keselamatan, kesejahteraan, Adi artinya kebaikan, Estinira artinya adalah tujuannya. Jadi tujuan yang baik dan sejahtera, yakni adalah Islam. Kenapa Sunan Kalijaga, Dewan Dakwah Wali Songo saat itu menjadikan Puntadewa sebagai simbol dari rukun Islam yang pertama, yakni syahadat? Karena dia memiliki pusaka yang disebut sebagai Jamus Kalimosodo. Kalimosodo itu diserupakan dengan kalimat syahadat, yakni syahadatain. Orang Jawa bilangnya sekaten menurut lisannya. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapapun yang telah mengucapkan kalimat syahadat, maka diharapkan sifat-sifatnya itu seperti yang tergambar di dalam sifatnya Raden Yudhistira atau Puntadewa ini. Karena dia adalah raja yang sangat pemaaf, susah sekali untuk marah, sangat penyabar, hatinya juga lapang. Ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa orang-orang yang dikehendaki hidayahnya, tentu ketika Allah menghendaki hidayah, maka dia akan masuk Islam. Dia akan beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Yashrah sadrahu lil Islam. Maka hatinya akan dilapangkan untuk menerima Islam. Makanya penggambaran dari Yudhistira ini, dia lapang hatinya. Lapang untuk menerima Islam. Menerima kalimah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Tapi barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama, maka Allah akan jadikan hatinya itu sempit sekali. Sempit sesak seperti halnya orang yang sedang merangkak ke langit. Bayangkan aja, pasti akan terengah-engah. Nah, kemudian di dalam penggambaran Prabu Yudhistira, ya, yang menjadi tujuan dari hidup yang sejahtera, yang selamat dan baik, ya, setelah bersahadat harus bertakwa, bersegera dalam menyambut kebaikan yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Bersegeralah kamu dalam menyambut ampunan Allah Ta'ala. Wa jannatin arduha samawat wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan sendirian maupun ramai. Wal kadhiminal ghaidha, dan menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas, dan dia yang memaafkan orang lain. Sama seperti Prabu Yudhistira ini yang senantiasa menahan amarahnya, gak mudah marah dia, dan dia mudah sekali dalam memaafkan orang lain. Karena sifat pemaafnya ini, ya, sifat dia yang tidak mudah marah, kemudian lapang dadanya yang luar biasa, penyabar, pendiam, dan sangat santun, ya, ketika perang Bratayuda, Yudhistiralah yang bisa mengalahkan Prabu Salyapati. Prabu Salyapati ini seorang senopati Kurawa ketika perang Bratayuda, yang dia memiliki ajian Candrabirawa. Jadi ajian Candrabirawa ini ketika diucapkan mantranya, maka dia akan mengundang ratusan buta bajang. Buta bajang atau apa istilahnya, hantu-hantu bajang, hantu-hantu yang cebol. Itu kayak di film Dragon Ball itu. Ketika Goku melawan Majin Buu, ya, ketika Buu itu dihajar kan dia hancur gitu ya, kena Kamehameha. Tapi habis itu hancur tubuhnya yang tercecer itu jadi Majin Buu yang baru. Itu kayak gitu penggambarannya. Nah, akhirnya ketika Prabu Salyapati melawan Puntadewa atau Yudhistira ini, ya, dia sudah mengatakan bahwa kelemahannya adalah ketika menghadapi orang yang berdarah putih. Orang yang berdarah putih adalah orang yang sangat penyabar, orang yang santun, orang yang pemaaf dan tidak mudah marah. Maka saat ketemu Prabu Yudhistira, Salyapati langsung meleleh itu badannya. Nah, maka Yudhistira ini adalah sebagai gambaran rukun Islam yang pertama, yakni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia menjadi Raja Amarta, ya, bisa dibilang dialah pemimpin Pandawa, adik-adiknya yang lainnya. Nah, nama lain dari Yudhistira, ya, nama hijrahnya dinamakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo sebagai Raden Sami Aji. Sami Aji artinya, Aji itu artinya harga diri, ya. Sami ya berarti sama. Jadi setiap orang yang masuk Islam mempunyai hak yang sama, mempunyai kedudukan yang sama. Mau dia orang kaya, orang miskin, dia pedagang, dia pembantu, atau bahkan budak sekalipun memiliki hak yang sama dan memiliki kedudukan yang sama. Kalau dizolimi, maka yang menzolimi akan diadili. Tak peduli yang menzolimi itu orang kaya kah? Apakah orang yang punya kedudukan di kerajaan kah? Dia zolim, maka yang zolim akan diadili di dalam Islam. Ya, makanya karena prinsip Sami Aji, ya, semua orang adalah sama, menghapus yang namanya kasta-kasta yang sebelumnya ada di tanah Nusantara ini. Orang Jawa saat itu berbondong-bondong masuk Islam. Oh, ternyata Islam agama yang luar biasa, santun, mudah dan memudahkan, sayang dan menyayangi, Masya Allah. Dan siapa orang yang paling baik di sisi Allah Ta'ala? Inna akramakum indallahi atqakum, yakni orang-orang yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya nama Sami Aji adalah sebuah isyarat bahwa Islam di dalam tokoh Puntadewa ini
mengajarkan prinsip semuanya adalah sejajar, menghapus yang namanya kasta-kasta. Dan Puntadewa atau Yudhistira ini kalau dalam versi wayang Islamnya, ya, wayang yang sudah disisipi nilai-nilai Islam, dia yang menikahi Dewi Drupadi. Kalau versi aslinya, Drupadi ini melakukan poliandri. Dia menikahi kelima-limanya Pandawa. Jadi semuanya dinikahi satu persatu. Karena dalam Islam tidak ada yang namanya poliandri, adanya poligami, maka Drupadi itu dinikahi hanya oleh Prabu Yudhistira. Nah, ini jagoan saya, Werkudara. Dulu saya waktu kecil sering sekali diajak nonton wayang sama mbah saya. Apalagi ketika itu Sabtu malam, pasti saya dibangunin, ayo nonton wayang gitu. Sambil habis itu ngaji ya, sholat malam. Nah, saking saya ngefansnya sama Werkudara, dulu ada jamu namanya Kuku Bima XL. Supaya saya jadi Werkudara, saya pengen minum jamu itu. Ternyata itu jamu untuk obat kuat gitu ya. Makanya diketawain itu sama saudara-saudara saya, sama tante-tante, sama om. Kamu ngapain mau minum Kuku Bima? Ya biar kayak Werkudara. Ini Werkudara dengan badan yang tegap, gagah, besar, perkasa gitu ya, tinggi, lebih besar daripada tokoh-tokoh Pandawa yang lain, sebagai simbol dari rukun Islam yang kedua, yakni iqamatus shalah, menegakkan sholat. Kenapa dinamain Werkudara? Karena Werkudara maknanya adalah perut serigala. Karena memang dia itu kalau dikisahkan makannya banyak banget gitu. Werkudara nama lamanya, ya, nama aslinya dia. Ketika hijrah namanya diganti sama Kanjeng Sunan Kalijogo sebagai Raden Bratasena dan Raden Wijasena. Ada beberapa nama, Bratasena dan Wijasena. Brata artinya setia, Sena itu kuat. Makanya ada istilah Tapa Brata. Kenapa kok disebutnya setia dan kuat? Karena hanya orang-orang yang kuatlah yang bisa mendirikan sholat. Orang-orang kuat adalah orang-orang yang khusyuk, dimudahkan oleh Allah supaya memiliki hati yang khusyuk. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, di antara surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan juga sholat. Karena sholat ya, itu adalah sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya. Diartikan kuat dan juga setia karena Allah Ta'ala menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang menegakkan sholat. Apalagi ketika mereka itu berjalan ke masjid di waktu 2 kegelapan, di waktu Isya dan di waktu subuh. Dan Allah bergembira atas mereka semuanya. Wijasena, wija itu artinya buah. Adapun sena adalah kesetiaan dalam konteks ini. Berarti buah dari kesetiaan dia melaksanakan sholat. Werkudara itu tokoh yang sangat sedikit sekali berbicara. Dia berbicara ketika penting saja. Ketika penting dan juga genting. Maka orang-orang yang melaksanakan sholat, buahnya dia bisa menjaga lisan dan juga perbuatannya dari tindakan yang keji dan juga yang mungkar. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut di ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah engkau wahai Muhammad terhadap apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab, yakni Al-Quran. Wa aqimis shalah. Dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu mampu untuk mencegah dari tindakan keji dan juga tindakan yang mungkar. Waladikrullahi akbar. Dan sungguh mengingat Allah adalah lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Maka orang yang sholat akan dimudahkan Allah Ta'ala dalam menjaga lisan dan juga perbuatannya. Saking pentingnya menjaga lisan, makanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Wa hal yakubbun nasa
ala wujuhihim aw ala manakhirihim fin nari illa hasaidu alsinatihim. Dan apakah yang paling bisa membuat manusia itu tersungkur ke dalam neraka di atas muka-muka mereka atau di atas leher-leher mereka ketimbang apa yang telah ditanam oleh lisan-lisan mereka, yakni yang keluar dari lisan-lisan mereka. Maksudnya ya, gara-gara manusia tidak menjaga omongannya, mereka banyak sekali yang nyemplung masuk ke dalam neraka jahanam. Dalam hadis lain ya, hadisnya Bilal bin Harith, ketika itu Rasulullah SAW bersabda, ya, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yadhunnu an tablugha ma balagat fakatabahu Allahu lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya ada seorang laki-laki la yatakallamu bil kalimah, yang dia itu mengucapkan satu saja kalimat yang mengundang keridhaan Allah Ta'ala, ma yadhunnu an tablugha ma balagat, yang dia tidak pernah mengira kalimat itu dapat mengangkatnya pada suatu derajat. Fakatabahu Allahu lahu biha, sehingga Allah Ta'ala menuliskan untuknya dengan kalimat itu ridwanahu ila yaumil qiyamah, menuliskan keridhaan Allah untuknya sampai hari kiamat, sampai hari dia itu dibangkitkan gara-gara mengucapkan satu untaian kalimat, satu ucapan yang mungkin menurutnya itu remeh-temeh, ternyata Allah sangat meridhoinya. Ternyata dengan kalimat itu Allah menuliskan keridhoannya sampai hari kiamat, gak berhenti-berhenti walaupun dia sudah meninggal. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi ta'ala, dia mengucapkan satu kalimat yang mengundang kemurkaan Allah Ta'ala, ma yadhunnu an tablugha ma balagat, yang dia itu tidak pernah mengira ternyata kalimat remeh-temeh yang dia ucapkan itu dapat mengundang kemurkaan yang sebesar itu. Fakatabahu Allahu alaihi biha sukhtahu ila yaumil qiyamah, sehingga Allah Ta'ala menuliskan kemurkaannya melalui kalimat tersebut sampai hari kiamat, yakni sampai dia itu dibangkitkan. Kalimat remeh-temeh, mungkin sedang bercanda, mungkin sedang khilaf, dia ucapkan kalimat itu yang dianggapnya tidak membuat dosa besar, ternyata Allah Ta'ala menuliskan kemurkaan untuknya sampai hari kiamat karena dia lupa mentobati, lupa mengevaluasi diri. Makanya ya, Al-Qamah dalam ucapannya beliau mengatakan, kam min kalamin mana'anihi hadithu Bilal ibn Harith, betapa banyak ucapan-ucapan yang aku tahan gara-gara hadisnya Bilal bin Harith ini, karena beliau takut, khawatir terjebak pada apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Karena pentingnya juga dalam menjaga lisan, ya, sebagai buah dari orang tersebut sholatnya benar atau tidak. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Sungguh orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, sungguh orang yang paling aku benci dan yang paling jauh kedudukannya dariku di hari kiamat nanti, sarsaruna wa mutasyaddiquna wa mutafaihiqun. Sarsarun adalah orang yang cerewet, banyak omong tapi omongannya kosong, nyerocos terus. Ataupun mutasyaddiqun adalah orang yang berucap di hadapan manusia dengan memfasih-fasihkan diri supaya ucapannya itu dinilai tinggi. Ya, jadi menggunakan istilah ilmiah di hadapan orang-orang awam supaya dirinya dinilai intelek, dinilai memiliki akademis yang tinggi, ya, pendidikannya tinggi. Nah, itu mutasaddiqun. Adapun mutafaihiqun adalah orang-orang yang sombong, yang senantiasa meninggi dengan omongannya supaya orang-orang menganggap dirinya itu adalah orang yang mulia. Nah, Werkudara itu, ya, atau Raden Brotoseno adalah karakter yang nggak suka meninggi-ninggikan. Makanya dia itu bahasanya selalu ngokok kepada siapapun. Ngokok itu bahasa Jawa yang ya, bukan yang halus gitu ya.
bahasa Jawa yang pasaran itu. Nah, dari sosok Bratasena ini kita bisa lihat ada 2 kuku pancanaka yang dia miliki. Kuku pancanaka. Pancanaka itu artinya apa? Panca artinya 5, naka adalah emas atau sebuah tujuan. Jadi maknanya orang yang sholat itu ya, karena kuku ini tajam dan kuat, maka dia harus kuat dan juga setia, baik dalam waktunya atau ketika dalam keadaan yang sempit. Contoh, ketika orang sakit tidak ada alasan baginya itu untuk meninggalkan sholat. Imran bin Husain radhiyallahu anhu pernah sakit bawasir atau ambeien, datang ke Nabi SAW, susah karena dia itu susah karena sakit ambeiannya, susah untuk sholat. Maka kata Nabi SAW, sholli qa'iman fa in lam tastati' fa sholli qa'idan fa in lam tastati' fa sholli ala janbin. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Kalau kamu tidak bisa berdiri, sholat dalam keadaan duduk. Kalau kamu tidak bisa duduk, sholat dalam keadaan berbaring. Jadi nggak ada istilahnya itu apa ya, toleransi. Selagi roh masih ada di dalam jasad, maka bagi setiap kaum muslimin tidak ada toleransi untuk meninggalkan sholat. Hanya ada rukhsah, yakni keringanan. Kalau misal tidak bisa 4 rakaat, boleh jadi 2 rakaatnya dikosor. Kalau misal waktunya sempit, boleh dijamak ketika misal dalam keadaan perjalanan. Demikian juga waktu. Al-waktu kasayf fa in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak bisa mempergunakannya, dia akan memenggalmu. Nah, ini layaknya pedang. Kuku pancanaka ini tajamnya luar biasa. Jadi ketika Werkudara ini pernah mengeksekusi Sangkuni, itu disobek-sobek dan dikuliti hidup-hidup itu. Saking tajamnya kuku pancanaka ini. Nah, makanya jangan sampai sholat itu apa istilahnya menusukmu, layaknya kuku pancanaka yang hendak menusuk lawannya. Karena sholat memiliki waktu-waktunya, 5 waktu yang sudah ditetapkan: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Werkudara ini juga memiliki 2 gada yang menjadi pusakanya. Yang pertama adalah gada yang namanya rujak polo, yang kedua adalah lukitasari. Rujak polo, rujak artinya adalah ngulek. Kalau mau bertindak dan juga berkata, itu harus dirujak dulu, diulek dulu, dimatangkan dulu. Polo itu artinya otak, jadi apa yang ada di otak hendaklah ditimbang terlebih dahulu, difikirkan terlebih dahulu oleh akal. Makanya ada pepatah Arab yang mengatakan fakir qabla an ta'zima, pikirkan dahulu sebelum kamu bertindak. Ya, tergambar pada rujak polo. Adapun lukitasari adalah suatu tindakan orang yang sholat itu harus mengenakan kepada orang lain. Kan ada hadis Nabi SAW yang bersabda, al-muslimu man salima ghairuhu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu, muslim yang benar-benar muslim berarti yang menegakkan sholat, adalah siapa saja yang orang lain itu selamat dari perbuatan dan juga lisannya. Itu sekilas dari Raden Bratasena Wijasena, yang dia memiliki 3 orang istri ya, dalam Gagrak Wetan, Jogja, Solo. Yang pertama Dewi Nagagini, yang kedua adalah Dewi Arimbi, keturunan Pringgondani. Ya, kemudian yang ketiga adalah Dewi Urang Ayu. Yang pertama Nagagini melahirkan Antareja. Antareja ini spesialisasi bumi, ya, yang dia itu bisa ambles bumi. Jadi kesaktiannya itu kalau ada tapak lawan, ya, ada tapak kakinya lawan itu dijilat sama Antareja, bisanya bisa langsung, racunnya itu bisa langsung kena ke lawannya sehingga lawannya akan mati walaupun dijilat saja apa telapak kakinya. Gatot Kaca ya seperti yang kita tahu, otot kawat balung besi, ya, dan Antasena ini yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Dia juga sama kayak ayahnya, tidak bisa bahasa. Nah, selain itu kita bisa lihat dari sosok Bratasena ini, dia adalah sosok yang ketika jejeran sama saudara-saudaranya yang lain, dia nggak pernah duduk sebagai simbol iqamatus shalah. Dia tegap terus berdiri. Sholat itu ya harus berdiri. Sholat itu ya harus ditegakkan secara terus menerus. Bahasanya ngoko, nggak ada bahasa lain, ya. Jadi sholat itu simbolnya satu, bahasa Arab. Doanya dengan bahasa Arab. Al-Fatihah dengan bahasa Arab. Nggak bisa karena kita di Jawa kemudian sholatnya menggunakan bahasa Jawa, ini nggak bisa. Misal kita ada di Indonesia, sholatnya dengan bahasa Indonesia, Allahu Akbar diganti Allah Maha Besar, ya tidak bisa. Yang disyariatkan adalah dengan bahasa Arab. 2 kuku pancanaka di sini juga bisa mensimbolkan bahwa
harus betul-betul setia dan juga kuat pada dua kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, bukan kepada yang lain. Bratasena menjadi senopati atau panglima yang diandalkan pada Bratayuda. Dia senopatinya Pandawa. Ya. Kenapa? Karena sholat yang pertama kali menjadi panglima. Yang pertama kali akan diadili di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah sholatnya, sholat seorang hamba. Maka dia menjadi yang terdepan ketika berperang melawan kebatilan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ma bainar rajuli wal kufri tarkus sholah. Apa yang membedakan antara seseorang dengan kekafirannya adalah meninggalkan sholat. Siapa yang meninggalkan sholat ya berarti bisa masuk ke dalam kekafiran. Dia menjadi yang terdepan, garda terdepan, menghajar musuh-musuhnya, ya, sebagai simbol sholat harus selalu ditegakkan dan harus selalu diperhatikan. Dan Werkudara atau Raden Bratasena memiliki pupuk emas jaroting asem. Nah, ini yang ada di jidatnya sebagai simbol bahwa orang yang sholat akan ada bekas sujud di wajahnya, di air wajahnya. Seperti yang Allah firmankan, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, akan terlihat pada mereka tanda-tanda di wajahnya dari bekas sujud mereka. Maksudnya apa? Apa harus hitam jidatnya? Ya tidak. Hitam itu kan karena ya kondisi kulit masing-masing dari kita kan berbeda-beda. Ada yang sensitif sehingga ketika banyak sujud akhirnya menghitam. Ada yang tidak sensitif, makanya banyak sujud juga tidak menghitam. Maksud asar sujud di sini air wajahnya ya membuat teduh bagi siapa saja yang memandangnya. Kemudian juga ya tadi ya buah dari sholat itu ditampakkan pada lisan dan juga perilakunya. Pupuk emas jaroting asem di sini menandakan siapa orang yang banyak bersujud maka Allah akan tinggikan derajatnya. Rasulullah SAW bersabda, alaika bikatsrati sujud, hendaklah kalian itu memperbanyak sujud kepada Allah Ta'ala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta biha anka khati'atan. Hendaklah kalian memperbanyak sujud, tidaklah kalian satu sujud kepada Allah, tidaklah kalian bersujud satu kali kepada Allah illa rafa'aka biha, kecuali Allah akan mengangkat derajatmu dengan satu sujud itu dan akan menghanguskan satu kesalahanmu. Inilah tentang Prabu Bratasena yang tentu akan banyak sekali penafsirannya. Ya, mohon nanti bagi para asatidzah bisa menambahkannya di kolom komentar. Kemudian ini ada Raden Arjuna, nama aslinya Arjuna. Kemudian diubah sama Kanjeng Sunan Kalijaga, nama hijrahnya dia adalah Raden Janaka, atau dalam bahasa Arab dikatakan Jannatuka atau Junnatun, ya, Junnatuka yang artinya adalah surgamu, ya, Jannatuka artinya surgamu, Junnatun itu artinya perisaimu. Nama lain dari Janaka atau Janaka ini adalah permadi, perumpama kang adi, yakni permisalan yang baik. Penggambaran Raden Janaka ini adalah orang yang memiliki keilmuan yang luas karena laku prihatinnya yang juga kenceng. Maka siapa saja yang memiliki laku prihatin yang baik, laku prihatin yang kencang, ya, maka dia akan diberikan banyak anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Raden Janaka ini menjadi simbol dari rukun Islam puasa Ramadan, ya, as-saum, saum Ramadan, puasa yang wajib di bulan Ramadan. Kenapa? Jadi Janaka adalah satriya kang seneng ngambah wana pasa. Seorang satria yang senang sekali menempuh jalan puasa. Nah, puasa ini banyak banget keistimewaan-keistimewaannya. As-saumu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa ini adalah junnah, perisai yang melindungi seorang hamba dari api neraka. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yauman ba'adallahu wajahu 'anin nari bisab'ina kharifan." Siapa yang berpuasa satu hari, maka Allah Ta'ala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Itu kalau satu hari. Gimana 30 hari dalam puasa Ramadan?
kalikan saja itu. Ya, Masya Allah. Jadi ini sebagai simbol saja dari rukun Islam, puasa Ramadan yang disimbolkan dengan Raden Janoko yang dia itu senang banget berpuasa. Saking pentingnya puasa, ya, Allah Ta'ala sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Ya, maksudnya begini, para malaikat-malaikat Allah tidak sanggup mencatatnya. Karena kata Allah Ta'ala, setiap amalan anak cucu Adam akan ditulis 10 kali lipatnya, sampai 700 kali lipat. Illa saum fa innahu li, kata Allah Ta'ala, kecuali puasa, karena puasa adalah milikku. Fa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan mengganjarnya. Dalam artian tentu enggak hanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Hanya Allah yang tahu jumlah bilangan yang enggak bisa terhitung itu. Saking besarnya pahala orang yang berpuasa, sampai-sampai malaikat enggak bisa menghitung dan mencatatnya. Fa ana ajzi bihi, kata Allah Ta'ala, aku yang akan mengganjarnya itu. Oleh karenanya Raden Janoko ini memiliki banyak sekali keistimewaan, punya banyak anugerah, punya banyak pusaka, ya, dalam pewayangan sendiri. Sebagai simbol siapa saja yang rajin berpuasa akan banyak ilmunya, akan mudah dalam menghafal ilmu, akan mudah mengamalkan ilmu, akan mudah juga dalam belajar. Dan ini bukan hanya puasa Ramadan saja, tapi juga anjuran untuk melaksanakan puasa-puasa yang disunahkan Nabi SAW. Contoh puasa Senin dan Kamis. Kenapa Senin dan Kamis? Karena di hari dan Kamis, kata Nabi SAW, ya, adalah hari di mana amalan seorang hamba itu dinaikkan oleh Allah Ta'ala ke langit, dilaporkan oleh para malaikat-malaikat penjaga kita, dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Wa ana uhibbu an yu'radu amali wa ana shaim, ya, kata Rasulullah SAW. Amalan-amalan seorang hamba akan dinaikkan di hari Senin dan Kamis, dan aku menyukai, ya, tatkala amalanku dilaporkan kepada Allah dan diriku sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, ini tentang, ya, sedikit tentang Raden Jannatuka atau Junnatuka, yang artinya adalah perisaimu. Karena puasa adalah junnatun, puasa adalah perisai. Itu mungkin serapan saja, ya, makanya menjadi kata Janaka sebagai nama hijrah dari Raden Arjuna. Nah, ini yang ngasih nama siapa, ya? Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, kemudian Nakula Sadewa. Ini anak kembar yang tadi saya katakan anak dari Dewi Madrim, istri keduanya Prabu Pandu Dewanata. Dia punya kerajaan namanya Sawo Jajar. Ini Nakula yang mana, Sadewa yang mana, saya kurang paham nih. Bisa bedain nggak, Mas? Dua-duanya sama, ya. Dua-duanya sama ini. Yes, anggap aja ini Nakula gitu, ya. Nah, Nakula ini, oh ini Nakula betul, ada tulisannya. Ini ada tulisannya Nakula. Nakula nama hijrahnya namanya Pinten. Pinten ini pintar dan telaten. Kependekan dari pintar dan telaten. Pintar, cerdas, dan telaten itu ulet tekun. Ya. Nakula penggambaran dari rukun Islam, yakni zakat. Ya, karena dia dalam karakter pewayangannya, dia suka sekali memberi makan orang fakir miskin, dan juga sering sekali bersodakoh kepada kaum yang lemah. Makanya oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dia disimbolkan dengan rukun Islam zakat, ya. Zakat. Ada ancaman keras juga bagi orang-orang yang meninggalkan zakat, seperti yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran di juz 4 ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi wa huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi miratus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan jangan mengira orang-orang yang bakhil dari apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya, yang dari harta-harta mereka, ya, adalah baik bagi mereka karena bisa menyimpan harta-harta yang banyak, mengumpulkan harta-harta yang banyak, tidak mau berzakat. Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi hal itu menjadi suatu keburukan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, dia akan dililit dengan apa-apa yang dikikirkan oleh mereka di hari kiamat nanti. Walillahi mirathus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah lah perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah amat sangat mengetahui apa yang telah kalian perbuat. Nah, dalam hal ini adalah zakat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda,
Man atahu Allahu malan wa lam yuaddi zakatahu, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, mutila lahu maluhu yaumal qiyamati suja'an aqra, maka akan dirubah hartanya di hari kiamat nanti seperti ular jantan, ya, lahu zabibatan, yang dia itu memiliki 2 tanduk. Yutawwaquhu yaumal qiyamati thumma ya'khuduhu bi lihzimataihi, dia akan melilitnya di hari kiamat, ya, dan akan menggigitnya dengan 2 taringnya dan berkata, ana maluka, ana kanzuka, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Kemudian Nabi SAW membaca ayat 180 di dalam surat Ali Imran tadi. Jadi nakula ini adalah sebagai perwujudan simbol dari rukun Islam, yakni zakat, wajib bagi orang-orang yang mampu. Oleh karena digambarkan dengan 2 karakter yang dalam pewayangan Jawa tidak memiliki peran yang terlalu menonjol, kecuali ketika perang Bratayuda, 2 kakak beradik yang kembar ini yang disuruh Prabu Kresna untuk menghadapi Prabu Salyapati. Karena dia itu saking kuatnya, ya, 2 anak yang muda ini yang paling bontot, 2 anak kembar ini yang disuruh menghadapi Prabu Salyapati dan menyerahkan nyawa mereka berdua. Karena kesaktiannya ini tidak sesakti kakak-kakaknya yang 3, Yudhistira, Bratasena dan juga Janaka. Makanya ketika Prabu Kresna menyuruh Nakula Sadewa menghadapi Prabu Salyapati, diprotes sama Pandawa. Bahkan Puntadewa atau Yudhistira pun memprotesnya. Kenapa kok adik-adiknya yang disuruh menyerahkan nyawanya? Ternyata ketika dihadapi oleh Nakula dan Sadewa, Prabu Salyapati merasa melas, merasa kasihan, karena melihat ini 2 anak yatim piatu yang sudah ditinggal ayahnya, Pandu Dewanata dan juga Dewi Madrim. Akhirnya yang tadinya dia itu mengeluarkan aji Candrabirawa, dimasukkan lagi buta-buta bajang ke dalam dirinya, ya, dan ternyata strategi tempurnya Nakula Sadewa mundur, majulah Prabu Yudhistira yang akhirnya membuat Prabu Salyapati gugur. Itu ketika perang Bratayuda. Nah, karena perannya nggak terlalu banyak, sama seperti zakat dan juga haji yang tidak diwajibkan ke seluruh kaum muslimin, hanya untuk orang-orang yang mampu saja. Perlu diingat, wajib hanya bagi yang mampu. Seperti orang yang kaya, ya, wajib berzakat. Makanya tadi di dalam hadisnya Bukhari dikatakan, man atahullahu malan walam yu'addi zakatahu. Nah, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah dan tidak ditunaikan zakatnya, ya, mutila lahu maluhu suja'an aqra, akan diserupakan hartanya itu seperti ular jantan di hari kiamat nanti yang memiliki 2 tanduk. Ya, jadi orang-orang yang diberikan harta ya berarti tidak diwajibkan zakat, bahkan dia malah ini berhak mendapatkan zakat dari kaum muslimin yang mampu. Demikian juga Sadewa yang menjadi simbol rukun Islam yang 5, yakni haji, sama seperti zakat, tidak diwajibkan kecuali bagi yang mampu secara fisik, mampu secara harta dan perbekalan. Sadewa nama hijrahnya Raden Tangsen, tanggung jawab dan risian gitu. Orang yang tanggung jawab, penuh tanggung jawab dan risihan. Dan Sadewa ini walaupun masih muda, anak paling bontot Pandawa, dia punya akal yang cerdas. Ketika Prabu Kresna menentang Semar yang mau membangun kayangan, dialah yang menentang Prabu Kresna. Kenapa? Karena yang dimaksud kayangan di sini enggak selalu kayangan Suryalaya yang menjadi tempat duduknya para dewa, tapi yang dimaksud di situ kayangan supaya Pandawa itu semakin tentram dan damai hidupnya. Nah, keduanya memiliki pusaka yang disebut keris Kolomisani. Itu seputar Pandawa yang menjadi simbol-simbol nilai-nilai keislaman yang ditanamkan oleh Sunan Kalijogo, ya. Yudhistira sebagai syahadat, Werkudara atau Bratasena sebagai iqamatus shalah, menegakkan sholat yang wajib. Janaka, junnatuka atau jannatuka adalah puasamu, ya, puasa. Nakula zakat, Sadewa adalah hajinya. Ya, simbol-simbol semiotik ini ditanamkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo karena sekali lagi zaman dulu masyarakat Jawa sangat erat hubungannya
kehidupannya dengan pagelaran wayang, dengan simbol-simbol dan karakter-karakter wayang. Makanya diselipkan ajaran-ajaran itu di pewayangan. Apakah zaman sekarang masih relevan? Ya, masih relevan bagi orang-orang yang orang Jawa ya tentunya yang masih menyukai budayanya. Adapun zaman sekarang karena Islam sudah terkenal secara luas, demikian juga sudah ditanamkan nilai-nilai keislaman dari zaman dulu oleh para Kanjeng Sunan, ya, maka ajarkan juga, kenalkan juga kepada anak-anak kita tentang siapa itu sahabat-sahabat Nabi. Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya. Ajarkan mereka, kenalkan mereka tentang tokoh-tokoh keislaman, ya. Selain juga mencintai budayanya. Kita tidak terlalu ekstrim kanan yang mengatakan budaya pasti semuanya musyrik, tapi juga tidak terlalu ekstrim kiri sehingga membuang karakter-karakter muslim yang dia itu nyata adanya tapi bukan dari negeri kita, malah dikatakan kadrun. Nah, ini berbahaya juga yang semacam itu. Pandawa tokoh fiktif, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat Nabi yang lainnya seperti senopati perangnya Nabi, yakni Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, menjadi Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, itu nyata adanya. Ajarkan juga mereka, anak-anak kita, tentang sahabat-sahabat Nabi, supaya apa? Supaya mengenal karakter-karakter yang baik yang perlu ditiru. Ya, karena zaman dulu orang Jawa pasti nggak paham siapa Abu Bakar, siapa Umar, siapa Utsman, siapa Ali. Susah nanti para wali songo mengajarkan karakter mereka. Akhirnya ditanamkan pada karakter-karakter wayang yang luhur. Puntadewa atau Yudhistira mirip karakternya seperti Abu Bakar. Bukan berarti Abu Bakar adalah Puntadewa, bukan, jangan salah paham, ya. Namun karakternya, sifatnya, Werkudara mirip seperti Umar yang dia itu tegas sekali dalam menegakkan syariat Allah. Ilmunya banyak, badannya juga besar dan kekar. Bahkan ketika beliau itu ditusuk, ya, bocor lambungnya, pingsan, ya, ketika sholat subuh beliau pingsan. Yang pertama kali ditanyakan ketika siuman adalah, aku sudah sholat apa belum? Itu Umar bin Khattab. Utsman bin Affan mirip karakternya seperti Janoko, yang beliau itu suka sekali berpuasa dan juga membaca Al-Quran. Dan ketika pemberontakan dari kaum Khawarij, beliau pun meninggal dalam keadaan berpuasa dan dalam keadaan membaca Al-Quran. Inilah dari karakter-karakter yang bisa kita sampaikan, sejarah-sejarah dari bangsa kita. Bagaimana dulu Islam itu dimasukkan melalui media pewayangan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, dan juga dimasukkan melalui nilai-nilai yang lain oleh Dewan Dakwah Waliyus Tsana atau Wali Songo. Ada yang melalui mencetak sawah, seni bela diri, ya, ruqyah, ada juga itu ruqyah, ya, saya Maulana Maghribi atau saya Subakir juga demikian, dan lain-lainnya. Cintai budaya kita, namun tetap jaga erat akidah Islamiyah dan juga syariat yang telah Allah turunkan kepada kita. Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Pasti banyak sekali hal-hal yang belum saya utarakan. Nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman asatidzah, para budayawan yang menyaksikan video saya ini di kolom komentar, sehingga bertambahlah khazanah keilmuan dan wawasan kita terhadap budaya dan sejarah bangsa kita ini. Arsadani Allah yakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.